Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas di pertemuan ke-13 yaitu prosedur likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap dan juga schedule pembayaran yang aman. Dimana kemarin kita sudah bahas tentang likuidasi sederhana ya. Pada metode likuidasi sekaligus, di sini nantinya adalah proses likuidasi di mana pembagian kepada sekutu dapat dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasikan sehingga diketahui laba rugi realisasi. Jadi nanti akan ada apakah perusahaan ini kepada masing-masing sekutu bisa membayarkan seluruh modal dan utangnya atau nantinya akan adanya pembayaran yang dilakukan sekutu tersebut karena akibat modal tersebut di debit. Nah, sekarang kita bahas dulu contohnya ya. Ada FA, firma ABCD diputuskan untuk dilikuidasi dengan rasio laba rugi 3322. Berikut ini adalah perbandingan berikut ini adalah neraca perusahaan sebelum likuidasi. Ada kas dan aktiva lain sehingga total aktiva adalah 190, sedangkan total pasifa 190 juga yang terdiri dari hutang dan modal A, B, C, dan D. Kita langsung saja bagaimana kemungkinan dari realisasi likuidasi dari aktiva persekutuan tersebut selama bulan Januari 2000. Nah, contohnya misalkan di sini bagian yang A ya. Ada realisasi aktiva sebesar 140.000, berarti nanti bagaimana kitanya akan ada pasti kerugian yang akan ditanggung atau dibebankan kepada masing-masing sekutu. Dan B juga ada nanti realisasi aktiva kalau misalkan 120, yang C 100, D 80 sampai dengan nanti yang F 60. Dimana nantinya ketidakmampuan untuk membayar dengan asumsi sekutu tersebut solvent. Kalau di sini solvent ya, dan yang lain insolvent. Nah, contoh kita langsung ke poinnya A, di mana kita akan membuat jurnal dan membuat schedule berkaitan dengan proses likuidasi berkaitan dengan ketika realisasi aktiva lain sebesar 140 dan nanti kerugian dibebankan kepada masing-masing sekutu. Nah, contoh di sini. Dari total aktiva 180 dengan realisasi 140 yang terjual yang bisa menjadi cash, maka nanti akan muncul kerugian 40 ya, sehingga nantinya kerugian 40 tersebut berdasarkan dengan rasio laba rugi yaitu 3322. Nah, kita lihat dulu di sini laporan likuidasi 1 sampai dengan 31 Januari 2020. Saldo sebelum likuidasi ini didapat dari balance sheet ya. Laporan posisi keuangan sebelum dilikuidasi yang terdiri kas sampai dengan modal. Nah, di sini kita lihat tadi realisasinya adalah 140, maka nanti akan kerugian 40 yang akan dibebankan ke masing-masing sekutu, yaitu berarti 40 dikali dengan 30%, hasilnya 12.000. B juga demikian, C juga demikian sampai dengan yang D 8.000. Nantinya akan selisihnya berarti kan nanti kasnya menjadi setelah adanya realisasi 150, hutangnya tetap, hutang kepada B 6.000, hutang kepada D 5.000 sampai dengan nanti modal A tersisa 30.000 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya adalah yang kita prioritaskan adalah hutang kepada kreditur, yaitu kepada B dan kepada C. Nah, hutang kepada kreditur itu berarti hutang usaha dulu ya. Berarti sini 75.000. Maka nanti sisa dari kasnya adalah 75.000 juga. Nah, 75.000 itulah yang akan dilihat dulu. Pertama yang diprioritaskan adalah hutang kepada B dan hutang kepada D, yaitu 11.000. 11.000 berarti nanti kalau kita bagikan kepada sisanya tersebut dari 75.000 11.000, berarti kan masih ada 64 ya. 64.000 adalah saldo dari total modal, sehingga saldo modal sama dengan saldo kasnya nanti, maka tidak ada kekurangan pembayaran kepada masing-masing sekutu. Maka nanti akan laporan likuidasi tersebut seluruh dari hutang modalnya tersebut bisa terbayarkan. Maka kita lihat di sini saldonya 0 semua dan sesuai dengan yang dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Maka kalau kita jurnalkan untuk yang ketika realisasi 140.000, maka nanti di sini sama ya, ada kas, modal A, modal B, modal C dan D 180.000. Ini berkaitan dengan realisasi kerugian dan penerimaan pembayaran dari penjualan aktiva lain, terus kepada kreditur, terus juga kepada sekutu. Nah, udah ya, intinya seperti itu. Yang harus kalian perhatikan adalah
keuntungan atau realisasi dibebankan kepada sekutu sesuai dengan rasio ya, jadi tidak dibagi rata. Jadi nanti kalau ada soal, perhatikan adalah dari bagaimana pembagian dari kerugian maupun keuntungan. Nah, yang kedua, kreditur harus dilunasi dulu ya sebelum pembayaran kepada sekutu. Nah, yang ketiga, kepentingan bersih modal sekutu plus hutang dikurang dengan piutang dalam aktiva ditetapkan sebelum dilakukan pembayaran. Nah, yang B, bagaimana ketika nanti aktiva lainnya tersebut dijual 120 realisasinya, maka nanti akan ada kerugian 60 kan. Nah, 60.000 itu nanti akan menyebabkan, kita lihat dulu. Di sini modal D bersaldo debit. Yang seluruhnya dapat diimbangi dengan saldo pinjaman persekutuan kepada hutang D. Jadi persekutuan itu kan tadi kan dia hutang kepada D sebesar 5.000. Nah, itu namanya adalah dapat diimbangi dengan offsetnya ya. Kita langsung saja ke poin yang untuk mempersingkat waktu. Ini sama untuk schedule laporan likuidasinya, realisasinya nanti kekurangannya 60.000, maka nanti di situ akan dilakukan kerugian berdasarkan presentase kerugian maupun keuntungan. Nanti, nah yang harus kita perhatikan pada saat di sini mengimbangi saldo debit modal D. Kita tahu kasnya ada 55.000. Nah, di sini modal D-nya minus kan 2.000 kan. Maka nanti otomatis kita ambil dulu dari hutangnya tersebut kita bayarkan. Sehingga nantinya modal D tersebut tidak jadi di debit. Jadi nanti pembayaran sekutunya tersebut kita lihat, kita bayarkan, maka menjadi ini yang mengimbanginya berarti yang tadinya di posisi debit, modalnya kita imbangi dengan hutangnya. Jadi kita alokasikan hutang tersebut kepada modal. Jadi dengan demikian nanti kita hutangnya menjadi 3.000 sehingga modalnya nanti jadi 0 ya, tidak ada saldo debitnya. Maka nanti pembayaran pada sekutu masih bisa 55, hutang dulu, hutang B, hutang D, dan baru modal A, modal B, modal C. Dan modal D tidak ada ya karena sudah dialokasikan dari hutang kepada modal sehingga nanti modalnya tidak minus. Nah, realisasi atau offset mengimbangi dari hutang kepada modal. Ini jurnalnya bisa sama ya, sama seperti tadi. Tapi yang bedanya hanya poin 3 yaitu mengimbangi saldo debit modal D yaitu hutang D pada modal D. Selebihnya sama. Kita lanjut ke yang C. Realisasi aktiva lain 100, maka kan nanti akan menyebabkan 80.000 ya yang dibebankan kepada modal sekutu dengan rasio laba ruginya ya. Nah, nantinya kerugian ini akan menyebabkan modal D bersaldo debit yang tidak seluruhnya dapat diimbangi. Kenapa tidak dapat diimbangi? Nah, kita lihat langsung aja schedule-nya. Nah, dengan demikian, bila nih harus diperhatikan, bila sebelum dia melakukan investasi tambahan, dilakukan pembayaran kepada sekutu modalnya bersaldo kredit, maka yang menentukan pembayaran tersebut harus dibuat schedule pembayaran yang aman, yaitu distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak berlebihan. Intinya itu ya, schedule pembayaran yang aman, yaitu distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang nantinya didistribusikan tidak berlebihan. Coba kita lihat saja di laporan likuidasi tersebut. Nah, nanti untuk realisasi dan pembayaran kerugian tadi kan ada sebesar 80.000 yang masing-masing nanti akan modal A akan berkurang 24, modal B juga 24, modal C 16. Nah, ini modal D nih. Modal D dia bersaldo debit 6.000 kan nanti. Ya, tuh ya. 6.000 minus 6.000 ya, atau bersaldo debit 6.000. Nah, yang harus diperhatikan di sini nantinya pembayaran kepada sekutu kreditur tetap ya karena masih ada kasnya masih bernilai 110.000 hingga nantinya sisa kas adalah 35.000. Nah, untuk mengimbangi saldo debit untuk mengimbangi saldo debit modal D dengan hutang, tadi kan hutangnya dialokasikan ke modal ya, tapi masih aja minus 1.000. Nah, minus 1.000 inilah yang nantinya akan menjadi schedule pembayaran yang aman, sehingga nantinya modal A, modal B, modal C tidak akan mendapatkan sebesar 18.000, 7.500 dan 4.500. Nah, itu nanti akan didapat dari schedule pembayaran yang aman. Nah, kita lanjut dulu ya. Untuk pembayaran kepada utang B nanti 6.000. Nah, di sininya nantinya untuk yang schedule pembayaran yang aman berarti nanti yang dari 1.000 tersebut dialokasikan dulu. Nah, nih kita lihat dulu di sini. Saldo modal hutang masing-masing ya. Tadi modal 18, 7.500, 4.500 dan minus 1.000. Total kepentingan 18.000
totalnya ya 13.500, 4.500 dan 1.000. Nah, dari 1.000 tersebut si D dialokasikan ke masing-masing sekutu dulu ya. Jadi modal A, modal B, dan modal C masing-masing mendapatkan 375, 375 dan 250. Sehingga nanti jumlah yang dapat dibayarkan adalah 17.625, 13.205 dan 4.250 ya. Nah, inilah yang nanti jumlah yang dapat dibayarkan berdasarkan cashnya ya. Nah, dari 35.000 nanti yang 1.000-nya tersebut dialokasikan dulu kepada sekutunya, tapi nanti investasi tambahan ketika si D ini melakukan investasi tambahan sebesar 1.000 yang minusnya ya. Makanya nanti baru dilakukan investasi tambahan tersebut 1.000, sehingga nanti akan ditambahkan kepada kasnya ya, 1.000 pada kas gitu ya. Nah, nantinya kan pasti di sini akan ada selisih 375, masih ada 375 dan 250. Nah, 1.000-nya tersebut investasi tambahan baru dialokasikan kepada masing-masing sekutu. Sehingga nantinya jurnalnya seperti ini. Realisasi dan pembayaran kepada realisasi dan pembayaran kerugian. Ini sama ya, nanti ada pendebetan sekutu, pembayaran kepada kreditur mengimbangi 5.000 tadi ya, pembayaran kepada sekutu sesuai dengan schedule. Karena kasnya kita punya 35.000, sebelum adanya investasi tambahan maka kita jurnal dulu dengan menggunakan tadi schedule pembayaran yang aman. Nah, yang kelima baru investasi tambahan oleh D, kas pada modal gitu ya. Nah, baru pembayaran kepada sekutu A, B, C, D 1.000 gitu ya. Nah, yang D. Untuk poin D di sini ketika realisasi aktiva tersebut 80.000, maka nanti kan akan menyebabkan kerugian modal lebih dari satu sekutu. Coba kita lihat ya. Berarti kan nanti kan 100.000 ya. Ada gak pasti modal D tadi tidak seluruhnya dapat di offset atau tidak dapat diimbangi. Nah, sekarang kita lihat aja langsung ke schedule biar kita lihat. Langsung ke poin yang mengimbangi saldo debit D ya. Ini untuk yang realisasi pembayaran kepada kreditur tuh sama semuanya ya. Tinggal berdasarkan nanti rasio laba ruginya. Nah, kita lihat dulu di sini tadi kan mengimbangi saldo debit modal D dengan cara offsetting yang tadi ya, modal hutang kepada modal D 5.000 sehingga nanti tetap masih menjadi minus 5.000. Nah, pembayaran kepada sekutu sesuai dengan schedule kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. Kan tadi dia bayar dulu hutang kepada B 5.250 ya, sehingga nanti kan total dari hutangnya menjadi 750. Nah, ini dapat dari mana? Kita bikin schedule dulu. Kita lihat ya, saldo modal adalah 12.000. Untuk A, untuk B 1.500 dan untuk C 500 dan untuk D minus 5.000. Total kemungkinan rugi dari D yang dilimpahkan kepada A, B dan C adalah, nah ini sesuai dengan schedule 1.875, 1.875 dan 1.250. Sehingga nanti kemungkinan rugi dari C yang dilimpahkan kepada A dan B, nah ini kan jadi minus tuh tadi tuh 750. Maka kita lihat lagi di situ. Jadi 375 dan nanti di sini plus 750 sehingga nanti modal C dan D menjadi 0. Nah, nanti schedule pembayaran yang aman baru dimasukkan ke dalam laporan likuidasinya, yaitu 9.750 yang baru kita bisa bayarkan dan 5.250. 5.250 untuk yang dapat dibayarkan kepada, nah ini hutang ya, hutang kepada B 5.250 sehingga nantinya investasi tambahan oleh D gitu ya. Kita lihat dulu di sini karena ini sesuai dengan nanti hasilnya harus 15.000 sehingga yang baru dapat hanya A dan B ya. Sorry, A dan hutang B. Nah, sekarang kita lihat dulu investasi tambahan oleh D 5.000. Nah, dari 5.000 tersebut berarti kan nanti akan mendapatkan 5.000 cash pada investasi ya, atau modal si D ya, 5.000. Nah, dari tersebutlah baru kita bisa bagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan saldo akhirnya. Berarti di sini tadi saldo hutangnya dulu yang kita lunasi 750, terus modal A 225, modal B 1.500 dan modal C 500. Nah, itu tapi kita harus bikin dulu schedule pembayaran yang aman dulu supaya tadi tidak berlebihan ya.
Nah, di sini jurnal yang untuk dibuat untuk likuidasinya kita bisa lihat di sini. Kas modal A, modal B ini sama ya. Karena terdapat kerugian sebesar 100.000 ya. Tadi kan dijual berapa sih? Coba kita lihat dulu ya. Ya, 100.000 ya. Nilai buku aktifannya adalah 180, dijualnya 80 ya. Berarti kerugiannya adalah 100.000 yang untuk yang itu. Nah, pembayaran kepada kreditur tetap harus dilunasi. Nah, sekarang mengimbangi offset saldo modal debit gitu ya, sekutu D 5.000. Pembayaran kepada sekutu sesuai dengan schedule. Bikin dulu schedule-nya, baru kita masukkan ke laporan likuidasi. Nah, investasi tambahan saldo modal debit tadi ya, kas pada modal, baru kita pembayaran kepada masing-masing sekutu. Nah, untuk yang E, ini bagaimana ketika aktiva lain dijualnya atau realisasinya 60.000, sehingga nanti menyebabkan ketidakmampuan persekutuan kreditur luar dengan asumsi semua sekutu solvent. Oh, berarti nanti dia bisa membayarkan kerugian atau modal yang didebitkan. Jadi nanti kan 120.000 ya untuk kerugiannya. Kita langsung aja masuk schedule, nanti kalian bisa baca ya. Nah, schedule-nya kita bisa lihat di sini. Langsung ke poin. Nah, pembayaran kepada kreditur tadi masih ada sisa 5.000 di sini ya. Nah, untuk mengimbangi saldo debit modal B dan D, tadi kan di sini masing-masing modal C dan D udah minus 3.500, modal B, C dan D udah minus. Cuman modal A doang yang tidak minus ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, dengan demikian kita mengimbangi debit modal B dan D dengan hutang masing-masing ya. Untuk modal B karena minusnya 4.500, kita masukkan di sini 4.500-nya saja. Nah, untuk modal D 5.000 tetap, sehingga nantinya sebelum dilakukan investasi tambahan gitu ya, 5.000 untuk utang usaha. Nah, terus di sini utang B 1.500, utang D jadi 0 karena tadi sudah dilakukan offset ke modal D. Terus modal A jadi 6.000, modal B 0 karena sudah dilakukan offset dari yang 6.000 diambil 4.500. Modal C masih minus 3.500 dan modal D 5.000. Nah, karena tadi dikatakan solvent, maka seluruhnya tersebut dilakukan pembayaran terlebih dahulu kalau di sini ya. Berarti 9.000, 3.500, maka nantinya akan dapat investasi tambahan sebesar 12.500. Sehingga nanti modal B, modal C, dan modal D bernilai 0. Nah, karena tadi kita dapat 12.500, sehingga nanti kita bayar terlebih dahulu utang usaha yang masih ada sisanya, yaitu 5.000. Sehingga 5.000 tadi kita kurangkan, nah masih menjadi sisanya 7.500. Nah, inilah yang kita bayarkan kepada masing-masing sekutu sebesar 1.500 dan 6.000. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang F, ini ada yang solvent dan ada yang insolvent. Jadi ada yang mampu dan ada tidak mampu. Kita bisa lihat lagi di sini tadi. Langsung saja kita masuk ke mengimbangi saldo debitnya ya, sehingga nanti tersisa tersisa untuk pembayaran kepada kreditur. Kita lihat di sini saldo sebelum pembayaran kepada kreditor, hutang usahanya masih ada 5.000, hutang B masih ada 1.500, hutang D 0, hutang A masih 6.000, hutang B 0 ya, hutang C 3.500, hutang D 9.000. Nah, kita bisa lihat di sini pembayaran kepada kreditur 5.000 gitu ya, diambil dengan adanya investasi dilakukan oleh pembayaran kreditur dengan kepada kreditur oleh B. Jadi B itu langsung membayar kepada kreditur. Intinya di sini seperti itu kalau kita lihat dari schedule ya. Jadi nanti hutang pada modal si B. Nah, kerugian dari D yang insolvent tadi ya, karena dia tidak insolvent maka kepada masing-masing sekutu, sehingga nantinya sesuai dengan rasio tadi ya 3.750, 3.775, 3.725, 75 dan 2250, sehingga didapatkan nantinya untuk si D kan tadi kan insolvent, maka langsung dikurangi saja berdasarkan presentase rasio laba rugi. Sehingga nantinya di sini ketahuan sebelum adanya investasi tambahan oleh C, hutang B-nya 1.500,
hutang modal A-nya 2.625, modal B 1.625, modal C jadi minus 5.750. Nah, di sini karena C yang solvent, maka C membayarkan seluruhnya 5.750 pada cash ya. Cash pada modal si C. Sehingga nantinya kasnya berjumlah 5.750 dan nanti kita bayarkan hutangnya dulu 1.500 dan masing-masing kepada modal A dan modal B. Sehingga nantinya kita lihat untuk tabel realisasi seperti ini. Kas pada modal-modal pada aktiva lain, pembayaran kepada kreditur. Nah, tadi ya hutang usaha 70.000. Nah, ini mengimbangi offset. Nah, tadi saya bilang yang poin 4, pembayaran kepada kreditur oleh sekutu B yang solvent. Jadi, sekutu B itu ya udah untuk membayar kepada kreditur pakai saya saja tapi menambah modal saya gitu ya. Dari ilustrasi soal seperti itu. Nah, kerugian saldo debit modal sekutu yang insolvent, yang D itu di masing-masing kepada sekutu ya sesuai dengan rasionya tadi ya. Investasi tambahan atas saldo debit pada sekutu, kas pada modal C, dan nantinya pembayaran kepada sekutu. Nah, mungkin itu untuk materi likuidasi sekaligus dengan schedule pembayaran yang aman. Nanti kita akan masuk ke likuidasi secara bertahap.